Nah, sebelum juga saya itu seorang pendeta. Pendeta muda dibilang, pendeta muda. Jadi ayah angkat saya itu pendeta senior, saya pendeta mudanya. Jadi beliau berkhotbah di kalangan orang tua, saya di kalangan remajanya. Udah kalau dia itu udah sering banget di gereja, di sekolahan lebih sering lagi. Ya, di sekolahan. Sampai itu saya itu punya julukan dulu tuh, Pak Pendeta. Di sekolah itu pendeta ya. Padahal masih sekolah ya. Padahal masih sekolah itu. Timbulnya kemudian kecintaan atau ketertarikan terhadap Islam itu melalui konten sosial media. Jadi itu penting banget kita itu mempertimbangkan setiap apa yang kita upload ke sosial media karena sangat berpengaruh bagi orang lain. Gimana tuh? Maksudnya ngelempar syubhat tuh gimana, Mas? Iya, kayak meskipun tanpa dasar, saya sering ngomong Islam teroris, Islam nabinya tukang cabul gitu. Allah, astagfirullahaladzim. itu dulu kan. terus. Allahu Akbar ya, Masya Allah. Sekarang antum udah di jalan yang benar ya, Masya Allah ya. Dan seperti sampai itu kita mengatakan dulu itu Al-Quran itu buku puisi. Allahu Akbar. Al-Quran buku dongeng. Astagfirullahaladzim. Terus kita sering katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah para sahabat wakaf, Masya Allah, balik lagi di Wakaf TV. Tentunya kita kali ini akan coba membahas kisah seseorang ya, seorang anak muda. Kalau kita bicara tentang anak muda ini sebenarnya banyak harapan ya anak muda saat ini ya, karena anak muda sekarang ya, anak muda sekarang ini sebenarnya diproyeksikan nanti akan bisa menjadi penerus penegakan peradaban Islam ya kan. Kita tentu tahu ya bagaimana hegemoni peradaban Islam ribuan tahun lalu, misalkan sekitar ya beberapa abad sebelumnya, yang mana memang Islam itu menguasai teknologi, kemudian pendidikan, kemudian apalagi macam-macam ya. Bahkan kalau kita tahu ya, dari kalangan Muslim adalah pencetus universitas pertama di dunia ya, yang sampai saat ini ditiru oleh orang-orang Barat. Ya, mudah-mudahan ya narasumber kita pada hari ini juga bisa memberikan inspirasi, motivasi buat kita ya. Tentunya beliau yang pasti juga seorang mu'alaf yang mana kisahnya ini luar biasa ya. Mungkin kalau ada yang sudah pernah lihat beliau di beberapa channel YouTube, yang mungkin pernah dengar kisahnya gitu ya. Tapi kalau misalkan pengen tahu lebih dalam ya, insya Allah kita akan bahas di sini di Wakaf TV tentunya. Kita langsung saja ke Bang Darman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Tadi dari Cibubur? Iya benar. Baik Bang Darman, Masya Allah ini luar biasa ya, memang banyak sekali konten-konten kita di Wakaf TV tentang mu'alaf itu yang menjadi sebuah motivasi hidup bagi saya terutama, dan bagi para penonton yang dari kecil Muslim dan dari kecil belum Muslim. Aduh. Iya, karena kan kita kan kebagi dua ya. Benar. Muslim dari kecil sama Muslim baru gitu kan. Tapi kalau saya jujur, saya baru kenal Islam tuh sekitar 5-7 tahun lalu. Bener-bener kenal Islam ya. Artinya bener belajar Islam gitu kan. Enggak, walaupun saya Islam dari kecil gitu benar. Kan. Dan itu memang masih, kalau yang saya lihat itu masih kalah jauh dengan teman-teman mu'alaf. Masya Allah. Ya kan? Teman-teman mu'alaf itu yang banyak loh saya kenal itu, mereka itu lebih jor-joran ibadahnya gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Oke, Bang Darman. Kisah apa sih yang pengen yang bisa dikatakan tuh yang perlu kita ketahui nih, Bang? Karena kan kita tahu bahwa memang perjalanan hidup ini kan masih panjang. Ini kita baru di dunia kan. Benar. Nah, barangkali nanti dari kisahnya Bang Darman ini kita bisa banyak ambil pelajaran untuk menjadi motivasi hidup. Benar. Tentunya. Saya pengen tahu dulu sebenarnya nih dari kecil kemudian sampai sekarang
Bang Darman itu ada di posisi sekarang nih, sekarang berarti di masjid ya? Iya benar. Masih di masjid ya, Masya Allah. Saya aja yang di Islam dari kecil nggak tinggal di masjid. Kebetulan di asrama, makanya di masjid. Wah, masjidnya ada asramanya ya? Iya. Nggak apa-apa, tapi kan tetap di masjid. Insya Allah. Nah, gimana Bang Darman? Boleh diceritain nggak gimana dari kecil Bang Darman sampai mengenal Islam? Oke, silakan Bang Darman. Jadi kalau dibilang dari kecil itu pengaruh Islam itu nggak ada sama sekali ya. Emang di mana tinggalnya? Tinggal di pedalaman. Daerah? Yang di mana? Daerah Nias. Oh, daerah Nias. Full ke Kristen tanpa Muslim. Muslim yang perantauan pun nggak ada. Nah, jadi tontonan kita pun nggak ada yang Muslim sebenarnya dari SD, dari kecil itu sampai SMP, tamat SMP. Itu kan saya tinggal di rumah keluarga dari ibu, kayak paman gitu disebutnya. Tapi agak bingung juga sih kan di Islam kan paman itu termasuk saudara dari ayah juga disebut paman. Nah, kalau di Nias yang cuma saudara dari ibu aja yang disebut paman. Oh gitu. Nah, gitu. Yang dari ayah yang dari ayah nggak disebut paman. Oh, budayanya begitu ya. Gitu budayanya. Itu habis tamat SMP, saya dari SD, SMP di rumah paman. Akhirnya itu saya pindah ke rumah saudara ayah saya. Itu di SMK-nya. Nah, timbulnya kemudian kecintaan atau ketertarikan terhadap Islam itu melalui konten sosial media. Jadi itu penting banget kita itu mempertimbangkan setiap apa yang kita upload ke sosial media karena sangat berpengaruh bagi orang lain. Mungkin biasa aja buat kita, bisa aja nggak penting tapi ternyata sangat bermanfaat buat orang lain. Ya. Nah jadi itu kayak kita perlu hati-hati, apalagi untuk yang sekarang itu anak-anak muda yang asal ngepost, bukannya menyampaikan dakwah malah menyampaikan fitnah ya. Nah, dulu saya itu kagum sama posting konten-konten tentang anak-anak santri. Anak-anak santri di sini tuh saya sering ngelihat itu santrinya Buya Yahya. Oh, Masya Allah, Buya Yahya. Saya sering banget ada konten beliau itu kelintas di beranda, santri pada cium tangan, itu kayak adem banget lihatnya. Terus ngelihat santri lagi ngerapi-rapiin sendal tuh di depan masjid tuh. Masya Allah banget, itu pemandangan yang biasa aja, tapi kalau buat seseorang termasuk saya itu luar biasa gitu. Karena di usia anak-anak mana ada yang peduli kayak gitu biasanya. Gitu. Kalau nggak diajarin tentang adab dan kepedulian terhadap lingkungan itu, ya anak-anak pasti dicuekin aja. Tapi ini dia dengan ikhlas ngerapi-rapiin satu-satu, itu Masya Allah banget. Jadi itu membuat kagum terhadap branding Islam. Tapi masih belum ada keinginan untuk masuk Islam. Cuma sekedar kagum aja gitu. Nah, akhirnya itu sebelum juga saya itu seorang pendeta. Pendeta muda dibilang, pendeta muda. Jadi ayah angkat saya itu pendeta senior, saya pendeta mudanya. Jadi beliau berkhotbah di kalangan orang tua, saya di kalangan remajanya. Gitu. Nah, sempat kita mundur beberapa saat dulu. Sempat dulu waktu kelas 1 SMK itu temannya sahabatnya ayah angkat saya ini datang tuh ke Nias, adanya KKR, kegiatan kebaktian rohani yang digelar di lapangan gitu kan. Nah pas setelah acara balik tuh ke rumah, kayak ngumpulnya di rumah kami lah gitu kan. Nah ngobrol-ngobrol terus itu bapaknya ngomong, ini anaknya Pak. Nah bapak angkat saya bilang iya. Dia baru kelas 1 SMK dan sekarang udah mulai aktif tuh di gereja di kalangan anak muda. Nah, kata pendeta ini gimana kalau misalnya disekolahkan di tempat saya saja. Nanti kalau udah selesai dari sini kirim langsung ke Institut Teologi di Bali, tempat saya. Gampang nanti bisa kita atur. Nah, di saat itu saya seneng dong dapat tawaran gitu. Dimana saya ini termasuk orang yang sangat cinta dengan urusan agama. Oh, Masya Allah. Iya, saya itu terus basicnya seperti itu. Jadi kayak dibilang cinta dunia butuh, tapi biasa aja. Biasa aja. Iya, kayak anak-anak zaman sekarang lihat motor-motor JX2 yang motor-motor Lamborghini, mereka itu kayak wah. Tapi kalau saya biasa aja. Ya, toh juga kalau nabrak mati gitu kan. rusak juga itu. Jadi kayak terhadap punya rumah besar, apa yang dikagumin? Ntar kalau gempa juga roboh gitu kan, gitu. Tapi saya lebih kagum sama orang-orang yang dengan sedikit harta tapi mau berbagi, itu lebih
lebih jauh lebih bikin kagum daripada orang-orang yang punya harta banyak gitu. Ya. Ya gitu. Jadi orang itu kan ada dua jenis kan. Ada orang yang menaruh dunia itu di hatinya dan ada orang yang menaruh dunia itu di tangannya. Nah, jadi saya itu memilih untuk menjadi orang yang menaruh dunia itu di tangan. Jadi kapanpun saya bisa lepas. Itu kan ajaran Islam. Iya. Waktu itu diajarin kayak gitu juga sebelumnya? Tidak. Tidak. Tapi antum udah paham itu ya? Udah paham. Dan saya pun selamat kan, kalau saya boleh jujur, saya termasuk broken home. Saya termasuk anak broken home. Pantasan tadi antum ngomong ayah angkat. Ayah angkat, ya. Karena saya punya orang tua, tapi rasa nggak ada. Ada tapi nggak ada. Gitu yang saya rasakan. Saya bilang ada tapi nggak ada. Orang tua di mana? Saya masih belum tahu tempat pastinya mereka itu di mana. Ya Allah, Rabbi. Dua-duanya? Dua-duanya. Kalau ibu masih mending, saya udah pernah kunjungin sekali doang. Itu pun sepintas, kayak cuma lintas doang. Pernah. Tapi ayah sama sekali enggak. Oh ya. Itu dari kecil sampai kecil? Besar, ya. Dari kelas 5 SD. Allahu Akbar. Tapi berarti sempat tinggal serumah sama ayah sama ibu ya? Sempat ya. Nah, dulu itu ya kasus gimana ya, kurangnya ilmu agama dan ilmu sosial juga berpengaruh dalam keluarga dulu itu. Cekcoknya itu kayak gara-gara itu. Ya, qadarullah juga. Mungkin kalau nggak kejadian seperti itu sama saya belum tentu masuk Islam. Iya, betul. Nah, terus yang saya dirawat di rumah-rumah saudara itu, saya mereka kayak welcome ke saya. Saudara ibu berarti ya? Saudara ibu, saudara ayah juga. Dimanapun saya berada itu, alhamdulillah saya diterima. Karena saya membawa satu senjata. Apa tuh? Dari mendiang nenek saya ngomong. Katanya, kamu itu kalau nggak kerja, kamu nggak bakal kehabisan uang. Nah, maksudnya apa nih? Ya yang penting pelihara satu hal, kejujuran. Saya bilang, kejujuran maksudnya apa nih? Iya, karena kejujuran itu mata uang yang berlaku di mana-mana katanya. Iya. Saya minta jelasin lagi gimana nih? Iya, kamu jujur kepada orang akan sayang sama kamu. Dan kalau orang sayang sama kamu nggak bakal dibiarin sendiri sama mereka. Itu yang saya jaga hingga saat ini. Padahal itu neneknya waktu itu kan non-muslim. Non-muslim. Ya itu kan sebatas ajaran sosial doang. Oh, sosial ya? Sosial, bukan ajaran agama. Karena waktu masih kecil itu kejadian SD ya? Tapi saya masih ingat karena itu sangat berpengaruh. Terekam jelas dalam pikiran saya. Akhirnya kita lanjut lagi ke yang tentang penawaran pendeta tadi. Nah, pada saat itu kan saya lagi happy-happynya tuh. Dapat penawaran yang cocok dengan passion saya. Wah, ini udah lagi, saya kan anak kampung. Disebutin Bali, wah kan gimana perasaan anak-anak yang ditawarkan sesuatu yang ini pasti udah kayak ngebet banget itu ya. Betul. Jadi pengennya itu langsung lompat ke kelas 3 waktu itu, biar langsung tamat gitu kan. Nah, setelah pasca mereka ngomong, besoknya saya tanyain ke Bang saya, gimana bisa gitu, jadi nggak? Ya, katanya Bapak nggak bakal ngizinin kamu ke sana. Kenapa? Kan itu kan beasiswa kata bilang. Kan full sponsor. Apa salahnya sih? Lagian segala biaya nggak dibebankan kepada kita. Tiket aja mereka yang bayar kok. Apa susahnya kan tinggal mengikuti doang katanya. Enggak, itu kejauhan. Nanti kalau ada apa-apa di kampung kamu nggak bisa balik katanya. Itu alasannya dulu. Kita nggak mau jauh-jauh, keluarga itu jauh-jauhan. Kalau bisa yang dekat-dekat aja. Kalau yang dekat-dekat aja boleh katanya. Supaya apapun yang kita bisa tiba-tiba butuh ini butuh itu, kita tinggal panggil udah tinggal nyampe gitu. Kalau di Bali itu kejauhan katanya. Itu alasannya. Kan alasan itu saya nggak terima. Ya. Saya nggak terima kan saya laki-laki. Iya. Saya udah besar. Kenapa harus ada kecemasan seperti itu? Harusnya itu nggak anak laki-laki ya bebasin, biarin merantau gitu kan. Betul. Itu sampai saya bujuk-bujuk sama ayah itu, ayah angkat saya itu benar-benar nggak pernah diizinin sampai saya tamat. Makanya setelah tamat itu ditanya mau kuliah atau enggak, saya nggak ada kepikiran untuk kuliah apa lagi. Apapun jurusannya saya nggak tertarik lagi karena udah jadi kecintaan saya nggak di ACC gitu. Iya. Saya udah putus asa. Nah, beralih tuh isunya bukan isu yang tadi gagal kuliah, beralih ke dipaksa nikah. Nah gini, orang tua itu kan hobi banget jodohin. Iya. Entah, punya anak laki, punya ini kita jodohin yuk. biar kita semakin erat hubungan. Lah, pada saya kan masih remaja banget kan di sana. Umur berapa waktu itu? 19 tahun lah taruh. 19 tahun ya.
tamat SMK itu 19 tahun. Iya. Di saat masih enak-enaknya main. Nah, di saat masih belum mikirin gimana cari uang. Gimana ngatur keuangan, ditawarin nikah. Ya nggak mau lah. Tapi saya bilang, kalau kawin dulu gimana? Nikahnya belakangan. Ya, enak aja kamu ngasih aib ke keluarga katanya. Nggak boleh nikah. Kamu takutnya apa masalah nikah? Saya jelasin. Saya takut nikah itu mental saya belum siap. Dan kepuasan masa muda saya itu masih belum saya nikmati. Gitu. Kan sepanjang hari di sekolah. Jadi dunia kayak asiknya keadaan dunia kerja atau yang lainnya itu saya belum nikmati. Jadi saya pengen nyobain itu dulu gitu. Tujuan saya gitu. Terus apalagi yang jadi keraguanmu? Ya, udah tentu dong. Saya kan masih belum punya kerja gitu kan. Saya masih belum punya penghasilan. Nanti anak istri saya mau saya kasih apa, makan apa gitu kan. Nah, itu dipikirin katanya. Kalau soal uang jangan pikirin tuh. Alhamdulillah orangnya sebenarnya orangnya baik banget. Meskipun ayah angkat, tapi saya itu ngerasa bukan ayah angkat tapi ayah sendiri. Iya, itu udah. Sampai itu kita sekolah itu kan jauh dari rumah, dikasih motor loh. Motor baru. Baru 2 minggu sekolah jalan kaki. Habis itu dikasih motor. Allahu Akbar, Masya Allah. Masih ada tapi kan sampai sekarang orang tuanya masih ada. Masih suka kontekan. Masya Allah. Jadi, nah setelah itu saya itu kayak nggak bisa memenuhi keinginan orang tua tadi dan terpaksa terjadi sedikit kayak selek di rumah. Saya jadi citra saya yang tadinya baik jadi jelek. Gara-gara itu menolak untuk nikah. Nolak ya. Nggak bisa nurutin. Padahal kan orang tua itu kayak kalau udah maksa itu gimana ya? Baperan. Iya. Orang tua di kampung lah. Iya, baperan. Oh gitu. Udah ini mentang-mentang udah tamat sekarang udah berani ngelawan. Udah berani ngebantah gitu. Ya mau gimana lagi, jangan dipaksain apa gitu. Itu nggak terima tuh, jadi agak selek di rumah, agak nggak enakan. Akhirnya itu saya kabur. Kabur ke Medan. Dan apanya konyolnya lagi tuh, saya kabur ke Medan itu tanpa tahu harus kemana. Gimana ini? Saya naik travel dari Sibolga, saya ngomong ke supirnya ke Medan. Medan mana bang? Kan orang yang penting Medan. Dia bingung. Gimana kau nilai? Ke Medan mana? Iya, Medan biasanya yang ramenya yang mana katanya. Oh udah, saya bawa kamu ke Taman Merdeka katanya. Ya udah, sampai Taman Merdeka, bengong sambil bawa koper, bawa tas. Ini mau tidur di mana? Kok begitu? Ini mau tidur di mana? Ya, akhirnya gini. Itu lama kan berjam-jam di situ kan, ditanya-tanyain sama orang yang lewat. Ini kayak di taman namanya taman kan, itu kayak orang bawa koper, orang bawa koper kan aneh kan. Harusnya tempat rekreasi malah dibawa koper, ngapain kamu kesini katanya. Akhirnya kepikiran, kayaknya teman-teman saya juga ada yang ke Medan deh. Teman-teman saya waktu masih di sekolah dulu, teman-teman kampung kan. Coba kontak. Alhamdulillah ketemu yang terdekat. Ya, meskipun gak dekat-dekat amat, tapi ya termasuk terdekat untuk keadaan waktu itu. Iya. Akhirnya minta tolong sama dia untuk jemput. Saya Sherlock kan, mereka jemput. Akhirnya dalam sekitar 2 bulan saya tinggal di tempat dia. 2 bulan? Itu masih masa pandemi itu. Ngapain aja di sana? Tinggal 2 bulan? Kerja atau? Ya kerja. 2 bulan dulu tuh masih nganggur. 2 bulan masih nganggur, masa pandemi ya waktu itu ya? Pandemi, berarti 2020 ya? Iya. Sekitar segitu ya? Iya, sekitar segitu. Iya kan? Awal-awal pandemi berarti ya? Ya, terus enggak, 2019 sih. Kan, 2019? Kan saya dari tamat SMK itu langsung merantau. Langsung merantau ya. 2018. Nah itu waktu antum pengen merantau atau kabur? Kita sebutnya apa nih, merantau atau kabur? Nah antum pergi ke Medan itu ya, pergi aja ya bahasanya. Pergi ke Medan itu atas sepengetahuan bapak angkat waktu itu? Namanya juga kabur. Oh enggak? Iya, mereka taunya itu setelah saya nyampe di seberang. Nah, kan 1 hari tuh nggak pulang ke rumah. Ya dicariin dong. Nah, baru saya ngomong, nggak usah dicariin, saya udah di seberang. Terus gimana? Wah. Ya, sebagaimana orang tua pada umumnya pasti marah. Jadi itu wajar. Cuman saya dulu ya udah bulat dengan tekad saya, ya nggak mau balik dong. Saya ngelanjutin perjalanan saya ke Medan. Nah, itu di Medan itu kayak drama pahit manisnya hidup. Aduh, enak banget. Itu
pernah ngerasain nggak makan 1 minggu. Allahu Akbar. Serius? Full air keran, bukan air galon, karena kita nggak punya uang sama sekali buat beli galon. Antum cuma minum doang? Ya. Bisa itu hidup, untungnya itu saya masih ada sisa bayaran kontrak, kos-kosan kontrak. Jadi kos-kosan saya itu udah tempat saya bayar di awal bulan. Nah, jadi saya masih aman dalam 1 bulan itu. Cuman untuk makanan enggak. Terus gimana? Bener-bener nggak makan sama sekali? Uang jajan nggak ada. Ada teman saya yang tadi yang jemput itu udah beda tempat dari saya. Kan setelah 2 bulan saya sama dia, ya kita sadar lah nggak ngebebanin orang kan. Akhirnya saya pilih untuk mandiri. Saya nyari tempat sendiri. Nah, agak jauhan sama yang jemput tadi. Terus kepepet kayak gitu, saya pengen nyari orang teman lagi. Tapi jangan yang ini. Saya nggak mau ngebebanin yang ini lagi karena dia udah cukup berjasa. Ada. Tapi jauhnya itu 1 jam jalan kaki. Allah Akbar. Ya, saya lewat di tengah kota jalan kaki tuh. Hanya demi bawa koper tuh? Enggak. Oh, buat makan aja? Hanya buat makan. Abis makan, dapat makan nanti balik lagi. Itu selama seminggu apa gimana? Enggak, itu setelah kejadian yang ini yang udah super lemas banget. Udah itu. Udah. Serius itu seminggu nggak makan? Iya. Cuman minum doang? Baru ngerasa itu badan lemes banget, nggak ada. Kayak duduk itu aja bikin kunang-kunang. Allah. Duduk aja bikin kunang-kunang asli. Antum bisa tidur gitu? Kan lapar kan? Bisa, justru itu malah yang bikin tidur, laparnya. Serius loh ini. Ngeri loh. Iya, karena saya udah ngejual HP. Udah nggak ada lagi, udah apa-apa lagi. Nggak ada punya apa-apa lagi asli. Terus setelah saya dalam 1 minggu itu kan udah benar-benar kepepet tuh. Saya pengen nekat nih, tapi meskipun harus jalan kaki, saya sanggupin aja gitu. Jalan kaki siang. 1 jam tuh? 1 jam. Saya lihat jam, berangkat jam 11, nyampe jam 12. Bayangkan panasnya seperti apa waktu itu. Nyampe sana tepar langsung. Untung nggak pingsan, itu aja. Allah. Untung nggak pingsan. Kan kalau pingsan di pinggir jalan kan konyol banget kan. Untung nggak pingsan, meskipun agak pandangan mulai buram, itu ngalamin Jadi makanya kadang-kadang kalau ada anak-anak yang baru tamat itu ngotot minta merantau, katanya asik merantau. Ya, Dek, belum ngerasain aja. Belum ngerasain aja hidup sini itu seperti apa. Astagfirullahaladzim, itu beda banget. Nah, sepanjang cerita saya di Medan itu ada kebesit sedikit keinginan saya untuk melanjutkan kuliah tadi. Di Medan? Untuk melanjutkan mengambil kayak yang gelar pendetanya lah, ngambil. Ya kan, meskipun kita punya ilmunya, tapi kita nggak ada yang melegalis kan? Iya. Legalitasnya nggak ada kan, orang nggak bisa percaya dong. Waktu di Nias maksudnya udah melakukan pelayanan? Udah. Ya? Kalau di Nias itu udah sering banget, di gereja, di sekolahan lebih sering lagi. Wah. Ya, di sekolahan. Sampai itu saya tuh punya julukan dulu tuh, Pak Pendeta. Di sekolah itu pendeta ya. Padahal masih sekolah ya? Padahal masih sekolah itu pendeta. Di masyarakat juga disebut pendeta. Di masyarakat ya? Iya. Berarti maksudnya branding, personal branding itu udah terbentuk di sana ya? Wah, Masya Allah. Gitu. Tapi kenapa malah Bapak angkat nggak setuju ya pengen disekolahin gitu ya? Ya itu, alasannya tadi kejauhan. Kejauhan doang satu ya? Sebenarnya mah setuju, cuma tempatnya aja ya? Ada yang dia tawarin itu yang di Nias, jelek. Ya bukan jelek, kurang bagus. Sama aja. Ya gitu dulu, nggak. Saya udah tahu pengurusnya, udah kenal sama pengurusnya, udah tahu tempatnya seperti apa, jadi nggak tertarik. Oke. Nah, ini masa di situ, mending saya di rumah daripada di situ. Ini belajar sendiri. Mending belajar sendiri. Nah, setelah itu gimana? Nah, setelah itu dari sekian dramanya di Medan, ada keinginan untuk kuliah lagi, otomatis saya itu lagi mempersiapkan diri. Ya, kayak mau masuk jurusan itu, jadi saya harus mempersiapkan diri dulu. Oh, belajar. Saya belajar waktu itu. Jurusan apa namanya? Teologi. Teologi ya. Teologi. Nah, udah gitu kan posisinya nganggur. Wah. Otomatis full itu di kamar itu bolak-balik Alkitab. Ya. Bible ya. Kesempatan untuk belajar banyak tuh. Tapi ya sebagai para pencari kebenaran, ya benar. Logika itu main sebenarnya. Jadi sebenarnya kita orang Kristen itu kalau mempelajari kitab itu pasti nyadar sebenarnya. Maksudnya gimana? Kan mereka semua kan mempelajari kitab selama. Oh, nggak semua. Kan kebanyakan kan cuma dengar dari mulut pengkhotbah.
Dan biasanya yang berkaitan dengan hukum-hukum kayak kalau Islam disebut fikih atau kajian-kajian itu nggak dibuka di jamaah. Itu hanya berlaku untuk kalangan tertentu aja, kayak ya perintah doang. Yang dibuka ke jamaah itu ya tentang gimana akidah sosial gitu, tentang caranya gitu lah, yang penting berhubung dengan sosial gitu lah. Sedangkan untuk pengkajian kitab itu nggak dibuka ke jemaah. Nah, sedangkan kalau ada orang yang mau belajar sendiri, jangankan dia pakai metode pengajian mendalam deh, baca aja, sadar kok sebenarnya. Oh gitu. Sadar. Hanya saja ego. Oke. Gengsi, ego itu ada. Ya, gengsinya itu lah, ini udah agama saya dari kecil kok. Ini udah agama keluarga saya. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Ada. Terus gengsi. Nanti kalau saya berubah, saya keluar dari sini, apa kata lingkungan, apa kata keluarga. Sering itu jadi kayak mempertimbangkan. Lah saya mah bodo amat. Meskipun itu sampai orang tua setelah saya pasca saya mualaf itu, orang itu marah-marah, ya udah biarin aja. Ntar juga kalau udah capek berhenti sendiri. Ya ngapain didebat kan? Lagian kalau kita debat masalah agama, saya milih Islam nih karena kayak gini nih. Saya meninggalkan Kristen karena kayak gini, ya nggak kelar. Karena dia berusaha untuk mempertahankan kepercayaan dia gitu. Udah beda server ya? Iya, makanya udah ngalah aja. Tapi ketahuannya setelah saya ketahui Islam itu 6 bulan sih. Itu pun ketahuan sama adik saya, dibocorin sama adik saya. Nah, mulai ketertarikan itu kan, dan mulai ada kayak ada gimana ya, branding ya dibilang. Gimana? Branding secara tidak langsung dari orang-orang Islam. Gitu ya tentang adab-adab itu. Nah, terus ditambah dengan saya yang mulai linglung dengan agama saya sendiri. Oh, linglungnya gimana maksudnya? Ya kan saya udah mempelajari, mendalami. Kan antum kan itu udah sempat jadi pendeta nih. Ya, nah, kenapa bisa linglung? Nah, gitu, justru itu. Dulu saya anehnya itu waktu saya sering melayani itu, saya nggak sadar dengan segala kontroversinya. Iya, saya nggak sadar. Sadarnya itu kemudian. Oh iya ya, ternyata ini kemarin bertentangan ya. Ini di sini dikatakan kayak gini, ternyata di sini kayak gini. Oh ini nggak bisa. Itu sampai saya kumpulkan semua jenis-jenis yang bertentangan itu dulu. Saya cari lewat indeks, saya cari lewat Google itu saya kumpulkan. Wah ini bahaya banget ini. Ini nggak benar. Menyadari tuh. Iya, ini nggak benar ini. Nah, terus meskipun begitu dulu, saya masih belum kayak untuk masuk Islam ini masih belum ada keinginan masuk Islam. Sudah linglung di Kristen, akhirnya itu saya ateis. Oh, ateis dulu. Masih belum masuk Islam, masih belum. Nah, saya ateis itu lama, hampir 1 tahun. 1 tahun nggak sampai penuh setahun sih sebenarnya. Hampir setahun saya masuk ateis. Dan saya ngerasain rasanya nggak punya Tuhan itu enak banget. Jadi kalau mau nyobain nggak punya Tuhan, asik banget. Ya, asiknya itu gini. Kan kita nggak takut sama hukum apa-apa. Kita ngelakuin apapun gitu, kita nggak takut. Nggak ada mikir dosa dan segala macam itu, nggak takut lagi, bebas. Tapi meskipun sebenarnya kita punya kebebasan untuk hal seperti itu, sebenarnya hati nurani itu nggak terima. Oh ini ya. Iya. Hati, kolbu itu nggak terima. Iya. Kita ngelakuin kejahatan itu terus. Pasti ada teguran sebenarnya. Makanya saya heran kadang-kadang sama orang yang ateis yang udah bertahun-tahun itu kok bisa betah gitu. Iya. Saya aja yang baru sentuh tapi gelisahnya luar biasa, Bang. Oh, waktu ateis itu. Gelisahnya itu nggak nyaman, Mbak. Nggak nyamannya kenapa? Diberi rasa gelisah sama Allah itu kayak kita susah banget menggambarkannya seperti apa. Kita punya itu waktu saya ateis itu emang enak pekerjaan. Apa aja gitu ya? Enak pekerjaan. Nah, pekerjaannya ya saya sempat terjerumus untuk politik pekerjaan ilegal. Oh. Yang cari uang instan itu. Iya. Dan di situ pergaulan udah mulai sering ke disco, mainin apa itu? Main perempuan. Judi enggak? Saya enggak judi. Main perempuan. Alkohol enggak? Enggak. Tapi perempuan iya. Allah. Kan ada uang. Nah, udah gitu pada saat di masa itu dulu yang jadi korban-korban kita itu sebenarnya bukan orang-orang yang dari golongan kita, tapi orang-orang muslim. Oh, cewek-cewek muslim. Allahu Akbar. Nah, makanya kemudian setelah saya tobat dari keadaan kayak gimana ya, sadar akan ketidaknyamanan dalam keadaan itu, saya masih nggak mau balik ke Nias, ke Kristen.
Masih stay di ateisnya itu ya. Saya pengen berhenti dari ateis. Saya pengen teis. Tapi saya nggak mau balik lagi ke yang tadi. Yang sebelumnya. Ya, sebelum saya nggak pernah balik karena ya gimana ya orang udah udah ketahuan ya salah. udah ketahuan gimana, ngapain lagi saya balik ke situ, kayak nyemplung di lumpur yang sama berkali-kali itu ngapain coba. Nah akhirnya itu kayak saya bilang ateis tapi saya nggak terima, saya bilang teis tapi ateisnya apa gitu kan. Nah itu sering berjalannya waktu, kita kan dulu sempat gabung sama grup-grup debat lintas agama di Facebook. Nah kita mulai aktif lagi di situ Nah di situ kan banyak perdebatan yang dipermasalahkan sama orang-orang Islam terhadap Kristen, orang Kristen terhadap Islam. Nah, saya itu kayak mencari alasan mengapa mereka. Saya nggak nanya mereka apa alasan mereka, tapi saya mencari apa alasan mereka gitu. Iya, alasan orang Kristen ngomong ini ke Islam apa? Alasan orang Islam ngomong ini ke ini apa gitu. Sampai dulu saya termasuk juga ikut-ikutan jadi lempar syubhat sebenarnya. Karena meskipun saya udah nggak percaya dengan agama sebelumnya, ya namanya dari agama dari lahir ya pasti ada dong. Gimana tuh maksudnya ngelempar syubhat tuh gimana Mas? Iya, kayak meskipun tanpa dasar, saya sering ngomong Islam teroris, Islam nabinya tukang cabul gitu. Allah, astagfirullahaladzim. Itu dulu kan. terus. Allahu Akbar ya. Masya Allah. Sekarang antum udah di jalan yang benar ya, Masya Allah ya. Dan seperti sampai itu kita mengatakan dulu itu Al-Quran itu buku puisi. Allahu Akbar. Al-Quran buku dongeng. Astagfirullahaladzim. Terus kita sering mengatakan Islam kan nabinya Ismail. Nabi kan dari keturunan Ismail. Ismail itu kan anak kita nyebutnya itu dulu anak haramnya Nabi Abraham. Kan dari disebutnya itu kan Nabi Siti Sarah itu kan dari gundi. Gundi. Jadi Nabi Ismail itu anak dari gundinya Nabi Ibrahim. Itu kan betapa jeleknya, padahal katanya mereka itu kayak di Kristen itu Nabi Abraham itu termasuk bapaknya para orang-orang beriman. Betul. Tapi kok orang yang katanya diagungkan kok dikasih status yang seperti itu, dilabelin status. Masa orang yang punya begitu tinggi kehormatannya menikah dengan seorang gundi gitu kan? Itu jelek banget. Nah, sampai kemudian setelah saya itu kayak ngelempar syubhat gitu, akhirnya saya kayak kesentuh buat saya ngomong gitu benar nggak sih? Emang benar ya mereka teroris ya gitu kan? Dan itu berjalan dengan sendirinya. Saya nyari benar nggak orang Islam, ajaran Islam itu mengajarkan teroris. Dan ternyata semua syubhat yang saya lemparkan itu malah kayak nampar diri saya sendiri. Gimana, Pak? Yang tadinya untuk nyerang Islam. Ya. Saya kasih contoh deh tentang Islam itu teroris. Nah, Islam mengajarkan teroris gara-gara kejadian bom bunuh diri di gereja. Padahal sebenarnya Islam nggak ngajarin itu. Nggak ngajarin itu. Iya. Betul. Islam pun dalam perang ada aturannya. Betul. Nggak boleh membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh warga sipil, nggak boleh membunuh wanita. Jangankan manusia, pohon pun tidak boleh ditebang saat perang loh. Iya. Saat emosinya. Tapi kok bisa muncul kemudian kok saya tadi bisa ngomong ya kalau mereka teroris. Allah. Dan ternyata yang ajaran teroris itu memang malah di ajaran saya sebenarnya. Allahu Akbar. Gitu. Yang sebelumnya. Iya, di sebelumnya yang bahkan cicak yang merayap di dinding pun harus dibinasakan katanya. Allahu Akbar. Berapa sadisnya. Wadah waktu antum itu kan jadi tamparan kan? Yang tadi saya pengen pakai untuk nampar orang lain, mereka tamparnya ke saya gitu. Dan itu cuma salah satu. Ada banyak lagi. Nah, itu udah terima tuh dengan fakta itu. Ada keinginan, apalagi ditambah lagi setiap berangkat kerja waktu itu, saya sering lewat depan masjid. Jadi di Medan ini ya? Iya, saya sering lihat lewat masjid itu, sering lihat orang sholat, orang tilawah itu bikin adem banget ya, tenang banget lihatnya. Soalnya mereka kok kayak asik banget di situ ya, kayak tenang gitu, kayak orang lagi nggak ada beban pikirannya gitu. Ya. Kagum lah gitu, apalagi ngeliat masjidnya yang megah kan, itu bikin satu kecintaan. Tapi masih belum mau login, karena ada keinginan nih, kayak tertarik kan, pengen masuk, tapi masih ada hal yang mengganjil. Baiklah, oke lah, agak apa masalah kitab, maka sejarah itu udah keterima lah gitu, udah keterima. Tapi fakta di lapangan itu membuat saya jadi ilfil.
Yang dimana orang Islam. Ya. Ya. Jadi saya terhambat masuk Islam di Medan itu gara-gara orang Islam. Oh, Ya. berarti sempat nggak jadi? Iya, nggak jadi. Di Medan itu saya kecintaan terhadap Islam itu udah dimulai dari Medan. Dari Medan ya. Yang pasca saya ateis. Tapi nggak jadi masuk Islam gara-gara kelakuan orang Islam. Ditambah lagi pengalaman-pengalaman kita terhadap orang Islam. Saya sebut tadi. Iya. Main-main perempuan itu. Itu orang Islam. Kita nggak nyari orang Kristen. Iya. Pasti nyarinya yang dari kalangan Islam. Itu kenapa tuh sempat nggak jadi login itu? Karena ilfil dengan keadaan lingkungan, jadi yang tadi saya pelajari itu, saya belajarnya kayak gini. Islam mengajarkan seperti ini tentang itu yang yang mahram bukan mahram. Iya. Laki-laki itu tidak boleh bersentuhan yang bukan mahram. Hukumannya seperti ini. Dan jangankan sehelai rambut perempuan pun nggak boleh kelihatan kepada yang bukan mahramnya. Hukumannya 70 tahun di neraka. Ya. Tapi kok ini pacaran? Ya. Nah, udah gitu orang tuanya setuju. Iya. Pacaran tapi nginep di rumah pacar. Kok aman-aman saja gitu. Iya. Padahal kan nggak boleh gitu. Iya, padahal kan nggak boleh. Jangankan secara agama Islam deh, secara logika aja itu sebenarnya ketolak gitu. Iya. Karena bagaimanapun itu pacar, bukan minimal menantu lah baru gitu. Ini pacar kok bisa gitu, pada mereka Islam. Ada terus sering lihat yang pacaran ngimamin pacarnya itu di sosial media. Pacaran ngimamin pacar sholat. Seolah-olah soleh gitu ya. Terus salim-saliman dan segala macam itu dulu. Terus segala citra jeleknya itu kelihatan. Datangnya dari mereka sebenarnya. Itu dari muslimnya ya. Dari muslim. Ya kan ada ulama yang mengatakan bahwa Islam itu terhambat sama orang-orang Islam. Ya, jadi Islam itu bukan terhambat sama orang-orang kafir, tapi sama orang-orang Islam sendiri. Iya. Jadi asas dakwah sebenarnya itu ya dari sifat, dari sikap. Nggak perlu bikin event-event gede-gede, nggak. Yang penting kita perbaiki dulu. Akhlak kita itu udah cukup untuk menggugah hati seseorang. Itu seperti saya, kecintaan saya itu berawal dari akhlak. Akhlak anak-anak santri yang masih kecil. Oh, yang tadi Buya Yahya itu ya? Yang Buya Yahya itu. Masya Allah. Terus selanjutnya, setelah nggak jadi login? Nggak jadi login, tapi masih pengen. Oh, penasaran lah ya. masih pengen masuk gitu. Akhirnya saya kepikiran buat minta bantu sama paman saya yang udah ada di Jakarta. Oh. Nah, kebetulan karena paman saya ini saya tahu dia itu juga seorang mualaf. Dari tahun 80-an waktu dia itu masih SMP waktu itu. Nah, saya nanya-nanya ke beliau, "Paman, yang buat paman bisa masuk Islam itu apa sih?" Dijelasin. Islam itu dengan sedetail-detail sama beliau, Masya Allah. Mulai dari fakta-fakta sains yang tidak terpecahkan gitu, dan mulai dari keselarasan ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari itu wah banget gitu loh. Padahal kalau kita pikir-pikir kan ajaran Islam ada 1400 tahun yang lalu, tapi kok relate-nya di saat sekarang gitu. Iya, betul. Kenapa? Jadi kita nggak punya alasan lagi untuk menuduh bahwa Al-Quran itu bohong, karangan atau sejenisnya, nggak bisa. Gitu. Terus saya tanya, terus yang bikin paman keluar dari Kristen apa? Emang salahnya di mana? Diceritain kepada beliau. Tanya, sebenarnya kita ini bukan pengikut Yesus, tapi kita pengikut Paulus. Kalau kita masih Kristen, kok gitu sih paman? Iya, terus dia gini. Sebutkan sama paman apa ajaran Yesus yang kamu jalani. Kata paman gitu. Ya, saya mikir, apa ajaran Yesus? Maaf paman, ilmu saya masih belum nyampe, tolong jelasin dong. Iya, kamu Kristen, tapi nggak ada satupun ajaran Yesus yang kamu amalkan. Yang kamu amalkan itu adalah ajaran Paulus. Jadi saya sekarang paman tanya deh, kamu itu pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Pengikut Yesus. Terus kenapa ajaran Paulus yang diikutin? Oh, kok gitu sih? Maksudnya apa man? Terus tanya, Yesus itu puasa. Emang kamu puasa? Yesus itu sunat. Emang kamu sunat? Taruh deh kamu sunat. Kamu sunat pun bukan karena ajaran Kristen, tapi karena adat. Nias itu kayak dibilang Nias itu salah satunya Kristen yang sunat. Oh. Iya. Karena adat istilahnya. Iya, kan itu pun karena adat, karena sunat di Nias itu udah ada sebelum agama masuk. Oh, oke. Dari orang-orang dulu. Ya, jadi sekarang jadi dicocok logikan ke agama pada disamain dengan agama pada akhirnya. Nah, banyak tuh cocok. Nah,
tuh udah mulai benar juga ya gitu. Oh, sadar ya. Benar juga ya. Nah, tapi beliau langsung gak nekankan ayo langsung login, enggak. Itu enak saya beliau. Beliau punya perpustakaan, punya lemari buku. Oh, Masya Allah. Ini kamu baca ini semua kalau kamu mau baca. Ini bagus bukunya. Itu buku-buku tentang buku dari Ustadz Insan Mogoginta. Itu banyak banget punya beliau tuh. Sampai perdebatan beliau dengan itu. Saya lupa pendeta yang kemarin kontroversi itu. Yang mana? Yang murtad atau bukan? Yang murtad. Siapa namanya? Saifuddin Ibrahim. Oh, Saifuddin Ibrahim. Itu sampai sekaligus sama itu Ustadz Nababan. Itu buku mereka saya baca, coba. Masuk akal ya. Masya Allah. Tapi untuk kayak untuk keseriusan masuk Islam itu kayak masih ngambang sebenarnya. Kalau dia bilangnya, kalau diajak ayo langsung, tapi bingung langsungnya kenapa gitu. Masih gitu dulu. Dorongannya masih belum kuat. Iya, masih belum kuat gitu. Karena ya bagaimanapun Islam itu masih agama baru buat saya. Sedangkan Kristen udah agama saya dari lahir. Iya. Bukan dari lahir sih, bukan dari lahir. Dari kecil. Kan dari kecil kan dari lahir kan kita muslim. Kan yang memurtadkan kita kan orang tua. Ya, udah kan? Betul. Perjanjian kita kepada Allah waktu itu kan muslim ya gitu. Betul. Yang waktu dari kecil lah kita dari kecil itu pasti ada rasa membela itu. Gimana ya? Ya gitulah gitu. Iya. Akhirnya saya udah tahu fakta. Ya, saya pengen bertahan tetap dari Kristen, tapi nggak bisa. Kenapa? Iya, karena faktanya ini tuh udah lengkap gitu. Harus apa lagi? Harus saya bantah seperti apa lagi gitu kan? Dan ya ada satu sih caranya waktu itu. Tinggal operasi otaknya dikeluarin. Jadi saya hidup tanpa otak. Oh. Itu baru bisa. Itu kan mustahil kan? Otomatis saya milih Islam, dan milih Islamnya itu lengkap dengan ilmu fakta-faktanya. Bukan karena masuk Islam karena diajak atau dipaksa, enggak ada yang bisa memaksa saya untuk masuk Islam. Tapi berarti itu berpikir gitu ya. Berpikir ya, jadi jalur gimana ya? Jalur berpikir. Ya, jalur survive gitu. Jalur berpikir. Kayak gitu. Akhirnya saya itu syahadat di rumah dulu sih. Di rumah siapa? Di rumah paman. Rumah paman. Saya di rumah. Akhirnya beberapa 1 minggu kemudian saya itu dibawa ke Darussalam. Disyahadatkan di Darussalam untuk mendapatkan sertifikat. Dan untuk lebih lebih valid lagi kan. Nah, setelah syahadat itu saya langsung pulang. Kayak udah ke mana? Balik lagi ke Pondok Ranggon, ke rumah paman tadi. Rumah paman. Nah, kan saya masih belum bisa ngaji. Iya. Saya kepo sama isi Al-Qur'an. Saya lihat ini cara bacanya gimana. Gimana saya bisa paham itu. Saya kan nggak ngerti tuh. Akhirnya ada terjemahannya, memang ada. Cuman ya balik lagi terjemahannya tetap terjemahannya kan. Tapi saya gitu kayak gimana ya? Orang yang udah punya agama tapi nggak bisa baca kitabnya itu kayak bakal jadi was-wasnya gini. Suatu saat kita jatuh ke tempat kayak yang memaksakan kita dalam keadaan disuruh baca kitab. Kita nggak baca kitab kita sendiri. Ini muka mau ditaruh di mana? Iya. Iyalah. Gitu. Akhirnya saya minta untuk dipondokkan dulu. Ini bukan pondok yang sekarang ya, tapi beda yang sebelumnya dari, ya. Nah, akhirnya paman saya nanya ke Bu Yeni, yang dimana Bu Yeni ini konsultan mualaf, konsultasi mualaf ya, Darussalam. Gimana ini yang udah mualaf, apa nggak ada kelanjutannya, kata paman saya. Ya ada Pak, pembinaan khusus Darussalam selama 4 bulan. Nanti kalau mau silakan kesini lagi aja, katanya. Akhirnya saya ikut tuh. Targetnya dulu itu 10 surat hafalan surat pendek dan bisa baca Al-Qur'an. Dan hasilnya ya tentu mengecewakan. Kenapa? Karena saya belajar Islam dengan doktrin yang masih ada. Doktrin masih ada. Goyang, 4 bulan itu benar-benar goyang. Saya keluar dari pembinaan itu tapi masih belum bisa baca Al-Qur'an. Ya Allah. Padahal 4 bulan. Itu dibiayai masjid. Jadi kayak berarti lu masih terngiang-ngiang, terbayang-bayang gitu ya. Masih. Yang sebelumnya masih. Apa yang paling kuat waktu itu yang membayangi sehingga antum tuh goyah gitu pikirannya? Lebih ke apa sih, kayak
fakta-fakta tentang Yesus, mujizat Yesus. Oh, Ya, mujizat masih Yesus terkecoh itu ya. dengan hal itu. Padahal Yesus bermujizat itu kan atas izin Allah. Nah, itu yang saya nggak dapat dulu, atas izin Allah. Waktu itu ya. Iya. Iya. Saya dapatnya mujizat Yesusnya doang. Iya, iya, iya. Kalau dia bukan Tuhan, kok dia bisa bangkitkan orang hidup? Iya ya. Padahal kalau saya mau mikir lagi, bukan Yesus doang kok yang bangkitin orang hidup. Nabi Elia juga pernah bangkitin orang hidup, Iya. pernah bangkitin itu orang mati kok. Iya. Ya, bukan Yesus doang. Lebih kerenan dia lagi. Yang udah jadi tulang-tulang belulang dihidupkan Dihidupin lagi. lagi ya. Lah Yesus jasadnya masih utuh. Masih utuh ya. Ya cuma modal ngasih nafas doang. Gitu kan. Ya, harusnya Elia dong yang pantas dijadikan Tuhan kan itu. Nah, itu. Tapi masih balik lagi kayak hal kayak gitu jarang banget kepikiran. Iya, artinya yang positifnya yang paling besar itu ya. Iya, iya gitu. Kenapa? Karena yang di up itu yang beritanya yang di up itu ya Yesusnya. Yesusnya. Ya, kayak yang kita kenal itu doang. Berarti 4 bulan itu. Yang 4 bulan. Masih terombang-ambing itu. Keluar dengan hasil yang nol dari situ. Sia-sia. Bundanya ini saya ngerasain banget kecewanya beliau. Kecewa banget beliau. Akhirnya saya pulang ke rumah. Ya sempat kerja kan. Akhirnya saya ada keinginan untuk kayak timbul kemudian keinginan untuk mondok lagi. Nah, tujuan saya mondok itu mau balas dendam. Balas dendam? Iya. Kan saya gagal di pondok sebelumnya. Oh, iya. Jadi saya ingin balas iya, dendam. iya. Nah, kali ini jangan gagal. Jangan gagal. Pondok di daerah mana? Nah, itu kan saya ada keinginan lagi tuh. Saya ngomong paman saya pengen mondok lagi. Katanya, kenapa kan kemarin juga dari pondok katanya kan. Enggak, kali ini lebih serius lagi. Ya udah, paman saya kan enggak ada kayak ya udah welcome aja, maunya apa gitu kan, enggak difasilitasi kayak difasilitasi banget gitu kan. Ya udah kamu cariin tuh pondoknya. Nanti kalau udah ada paman anterin. Iya. Saya nyari, saya lupa sih nama ustadz yang dapat itu udah ACC tuh. Udah tinggal berangkat sebenarnya tuh. Nah, budaya ini malah nelfon. Darman, kamu masih mau mondok nggak? Loh, kok kebetulan banget ya? Saya juga lagi nyari pondok ini bunda. Darussalam aja lebih dekat no. Di tempat di samping tempat kamu yang kemarin di bulan lalu katanya. Oh boleh tuh bunda. Seperti apa peraturannya atau persyaratannya? Nggak ada persyaratan apa-apa. Yang penting orang itu kenal bunda, jadi nanti via bunda aja katanya. Masya Allah, saya bilang jalur orang dalam udah paling enak. Di mana-mana jalur orang dalam itu udah paling enak ya. Udah gas langsung kan. Akhirnya saya itu keterima di Mahat, dititipkan di Mahat, orang Mahat terima saya dan saya itu digabungkan dengan angkatan 5. Karena mereka itu sebenarnya mahasantri. Mahasantri ya. Dan sekarang saya bukan mahasantri, tapi digabungkan supaya tidak kesepian. Meskipun sebenarnya pekerjaan kami beda. Iyalah. Nah, mereka terikat dengan manajemen Mahat, saya tidak. Cuma namanya doang. Aja ya. Nama sama kamarnya doang. Alhamdulillah 1 tahun di Mahat nggak sia-sia. Meskipun kalau dibilang emang ilmunya udah sedalam apa belajarnya, saya bangga dengan ilmunya. Meskipun ilmu yang saya dapatkan setelah saya belajar itu tidak bisa membuat orang masuk Islam, setidaknya ilmu itu bisa membuat saya tidak keluar dari Islam. Itu dia tuh. Ya. Itu tuh. Bahasa gitu ya. Meskipun ilmu kita itu tidak bisa mengajak orang masuk Islam, setidaknya kita tidak bisa diajak untuk keluar dari Islam. Karena kan kalau udah masuk Islam tuh banyak tuh yang suka cawe-cawein lagi. Nah, gitu kan? Meskipun pasca ya udah tentu dong waktu saya balik lagi ke pondok itu udah benar-benar super mantap. Super mantap banget ya, akidahnya udah bagus dong gitu. Dan problematika pasca mualaf itu banyak banget. Wah iya. Dan saya syahadat ketahuannya itu baru 6 bulan kemudian sama orang tua. Itu pun karena saya keceplosan ngupload di Facebook. Ya. Lagi pakai sarung. Upload di Facebook. Terus ketahuan sama adik. Abang udah jadi muslim ya? Kan muslim seperti kamu. Aduh, udah nggak bisa tertolong lagi, dia terpaksa harus ketahuan. Akhirnya dia ngelapor tuh sama bapaknya, bapak angkat saya tadi, yang dimana beliau masih marah sama saya gara-gara nggak jadi nikah tadi. Nah, ditambah lagi yang ini, double marahnya. Wah, udah itu telepon kayak gini. Dia lagi telepon sama saya, HP saya taruh di sini, saya sandarin ke buku, saya gini aja. Kan lagi PC tuh. Ya saya gini, saya cari kesibukan atau apa gitu.
marah sembarang-marahnya. Berarti marah-marah itu ya? Apalagi kalau dibilang ya orang Nias itu kalau marah brutal. Oh. Ya, kalau ada di depan mereka ya mungkin bisa berlaku fisik. Oh serius? Bisa berlaku fisik. Tapi alhamdulillahnya nggak ada ya? Itu untungnya di situ. Ya udah ngocok orang saya nggak di situ kok. Ntar kalau capek berhenti sendiri. Benar. Beberapa saat kemudian berhenti kok. Udah, matiin ya. Ya, dadah. Nah, ya itu udah wajar sih dialami orang mualaf kayak ditolak dari keluarga, itu udah wajar. Udah wajar ya. Udah wajar. Apalagi antum yang memang proyeksikan jadi pendeta waktu itu itu sama wajar. bapak ya. Nah, yang paling terasa ke saya itu hilangnya teman-teman sih. Oh. Ya. Yang sebelumnya. Ya? Masih mending kalau mereka itu hilang ya hilang aja gitu. Iya, Ini iya. mereka hilang tapi nyerang. Oh, nyerangnya gimana? Nyerangnya banyak. Nikah, kamu masuk Islam gara-gara lagi ngejar cewek ya? Allah. Kamu masuk Islam dibayar berapa? Nah, sampai gini, ada yang ngomong kan, kamu masuk Islam dibayar berapa? Ya udah, gini deh. Saya mau keluar dari Islam, saya mau masuk Kristen. Kamu mau bayar saya berapa? Ngapain saya bayar kamu untuk masuk Kristen? Nggak ada gunanya banget. Lah terus ngapain orang Islam beli saya untuk masuk Islam gitu? Kalau nggak ada gunanya. Iya. Aneh pertanyaan itu. Pakai otak apa gitu? Banyak dan segala tutupan itu. Gara-gara broken home ya, kalau gitu terus kok. Wah. Banyak ya. Itu menyerangnya via apa? WhatsApp lah atau? WhatsApp sama Facebook Messenger. Messenger ya? Ya. Karena kayak di Nias itu Instagram masih belum terlalu pakai. Yang penting di sosial media saya diserang banget. Sampai situ saya ada yang saya nutup akun. Dan berdampaknya itu di channel YouTube saya. Saya juga YouTube creator. Ya, tapi gamer. Nah, menyerangnya di itu. Dari 11.000 itu jatuh ke 5.700. Apanya itu? Subscriber. Allah Akbar. Ya wajar sih. Ya nggak masalah lah. Ya, gitu kan. Lagian sekarang channelnya udah gak keurus, udah saya biarin aja. Itu juga kan bahasnya tentang game ya? Iya, tentang game lah. Itu saya populer dulu gara-gara, ini populernya di game itu dulu gara-gara toksik. Oh, toksik. Nah, sekarang itu anak-anak muda itu suka sama orang yang ceplos-ceplos ngomong kasar. Oh iya betul. Nah, itu kayak menurut mereka itu kayak orang yang keren banget. Nah, itu dulu. Itu generasi kayak antum, generasi Z tuh, Gen Z itu suka. Nah, sekarang kan saya udah nggak kayak gitu. Iya, saya malah super benci sama yang toksik. Iyalah. Terus kita benci itu. Nah, waktu di Medan itu antum sempat ketemu sama teman-teman atau memang benar-benar sendiri gitu? Ketemu, cuman beda tempat aja. Oh, beda tempat aja ya. Tapi di situ kan karena nggak jadi login itu tadi ya. Iya. Tapi nggak ada faktor apa sih bujukan dari teman-teman antum yang non Muslim gitu. Udah jangan masuk Islam, itu nggak ada ya? Pernah. Oh pernah. Karena dulu saya pernah pernah ngungkapin kekaguman saya tentang Islam. Nah terus ada yang nebak, jangan-jangan kamu pengen masuk Islam ya katanya. Saya bilang, kalau iya kenapa? terus ya debat, kita debat itu sama teman sendiri tentang antum debat sama teman yang non Muslim. Iya. Tapi antum masih posisinya masih non Muslim. Masih non Muslim. Tapi debat. Antum ngedebatnya tentang. Tapi saya debat mereka pakai Bible. Oh pakai Bible. Tentang ajaran Kristen. Mereka pelang-pelong aja. Kan nggak tahu kan? Ini gini deh. Yesus itu ngajarin kita itu ibadah di hari Sabat. Kenapa kamu ibadah hari Minggu? Nah, gitu. Pada ngestak itu kan. Oh iya ya. Kenapa ya? Nah, Yesus itu kitab Taurat. Dan di mana kitab Taurat itu mengharamkan babi. Kenapa kamu makan babi? Oh iya. Pada panik kan? Nggak bisa menjawab. Ya, udahlah yang penting kita imani aja. Ya, itu kata imani saja itu udah kayak familiar banget di kalangan kita. Iya. Imani saja. Tadi artinya imani saja itu artinya dogma ya. Dogma sebenarnya. Kan nggak seperti di Islam. Di Islam itu ilmu dulu, baru iman, baru amal. Kan? Betul. 3I. Betul. 3I, betul. Jadi memang ya silakan aja kalau misalkan memang mau percaya sama Islam ya monggo, mau dikulik ya silahkan, gitu kan, fair gitu istilahnya kan gitu kan, nggak seperti agama yang lain gitu kan, harus memasukkan dogma dulu. Like Rafidin, ya nggak ada paksaan ya. Nah berarti sekarang gimana kegiatan ini? Nah kalau kegiatan sehari-hari sekarang kan, gimana ya, kayak masa pembinaan saya udah berakhir sebenarnya, bulan Agustus yang lalu, dan sekarang lagi mencoba untuk nyari pekerjaan ya. Jadi mohon doa aja semoga ketemu pekerjaan. Amin. Tapi spesialisasinya apa antum? Kalau selama ini sih kalau di Darussalam itu sering jadi tim dokumentasi. Oh media lah ya. Tim media. Nah mudah-mudahan nih yang nonton nih,
Ya, mudah-mudahan ada yang tertarik sama kemampuan antum. Ya, mudah-mudahan bisa. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan yang nonton juga sampai tembus ratusan ribu, jutaan gitu kan. Amin. Dan bisa dikenal antum sehingga ada orang yang membutuhkan antum untuk pekerjaan bisa ditarik. Amin. Insya Allah. Kang Darman, terima kasih atas ceritanya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat saya, inspirasi buat kawan-kawan yang nonton nih. Iya. Ya, saya doakan antum segera memiliki pekerjaan. Amin. Segera bisa mewujudkan impiannya, ya, dan segera bisa menikah. Amin. Itu mah bonus. Bonusnya. Ya. Baik. Darman, terima kasih. Mudah-mudahan antum nanti selalu disehatkan. Amin. Tapi komunikasi kalau selalu sehat juga kayaknya saya nggak terlalu suka deh. Nggak terlalu suka ya? Bukan karena rasa sakit itu adalah kafarat untuk dosa? Ya ini. Jadi kita butuh rasa sakit. Betul. Biar ada kurangin dosa. Iya, betul kurangin dosa. Tapi saya lupa pertanyaan. Antum sama bapak angkat tahu semua sekarang gimana? Sekarang udah baik-baik saja. Baik-baik aja ya? Ya baik-baik saja meskipun nggak terlalu baik-baik amat. Oh. Nah, kalau masih sindir-sindiran masih ada. Masih ada ya. Tapi maksudnya secara keluargaan masih enak. Karena saya gini ngomong sama mereka dulu. Gini Pak, Bapak mempermasalahkan saya pindah agama itu apa? Katanya. Gitu. Saya cuma pindah agama kok, nggak pindah keluarga gitu. Nggak pindah status ke persaudaraan gitu. Saya cuma pindah agama. Agama itu nggak ada yang gimana ya? Nggak bisa memutus silaturahim kita gitu. Betul. Tapi saya ngomongnya pakai versi bahasanya silaturahim mana ada bahasa dalam. Iya. Bahasa Kristen. Betul, saya setuju tuh. Ya, saya masuk Islam bukan berarti saya lepas sebagai anak Bapak. Saya tetap saudara. Masih sama. Beda agama, kayak beda keyakinan doang gitu. Iya. Nggak ada yang berubah. Kalau selama ini kita saling tukar kabar, ya itu bakal tetap ada gitu. Iya. Berkunjung. Tapi pernah berkunjung ke sana? Masih belum. Belum ya? Belum. Karena saya ada ketakutan sedikit sih. Ya. Tunggu aman. Oke, terima kasih sahabat wakaf ya. Mudah-mudahan video kita kali ini bisa memberikan ilmu baru lagi buat kita. Dan tadi kita sudah banyak mendengarkan cerita inspiratif dari Kang Darman ya. Buat kita yang memang Islam dari kecil, ayo semangat lagi. Kang Darman, Bang Darman udah 2 juz ya? 2 juz alhamdulillah. 2 juz Al-Quran hafal, Masya Allah ya. Kita ya al-akhiru aja ya. Baik, terima kasih. Segala kesalahan hanyalah milik saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepauk. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Ya, ini yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi, kemudian kita akan melakukan bagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasanya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.